Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Calvin tidak menuliskan pemikiran yang sistematik dan komprehensif mengenai ibadah. Istilah dalam bahasa Latin yang sering dipakai untuk ibadah adalah pietas dan caritas. Mengaitkan ibadah dengan nama John Calvin seringkali menimbulkan konotasi yang negatif. Konotasi negatif ini mencakup kekakuan, larangan-larangan sebagaimana diajarkan dalam prinsip regulatif ibadah, termasuk pandangan Calvin sendiri tentang penggunaan alat-alat musik dalam ibadah dan juga penggunaan mazmur secara eksklusif. Gambaran seperti ini, sekalipun ada benarnya, sesungguhnya merupakan gambaran yang sangat parsial dari pemahaman Calvin tentang ibadah. Ada banyak hal-hal lain yang bisa kita gali dalam pemikiran John Calvin. Prinsip-prinsip dasar Calvin tentang ibadah memiliki aplikasi bagi ibadah masa kini. Dalam artikelnya tentang liturgi Calvin, Whitefield dan Birma menjelaskan bahwa Calvin berkhotbah melawan dosa-dosa liturgis dan menggunakan metafora-metafora untuk menjelaskan ibadah. Calvin mengidentifikasi beberapa dosa liturgis, yaitu ketidaktaatan, kemunafikan, tahayul, dan pemberhalaan sebagaimana dikemukakan oleh Whitefield yang menelusuri pemikiran John Calvin mengenai ibadah. Dengan bertitik tolak dari kerangka Whitefield, video ini akan mengeksplorasi lebih lanjut pemahaman John Calvin tentang ibadah dari tulisan-tulisannya sendiri. Lalu kemudian menggali potensinya bagi ibadah masa kini. Setiap bagian akan dimulai dengan apa yang diajarkan oleh John Calvin dan disusul dengan potensi pemikirannya bagi ibadah masa kini. Berangkat dari pemahaman Whitefield dan Birma, dapat dilihat bahwa John Calvin tidak memberikan definisi proporsional tentang apa itu ibadah. Penjelasannya tentang ibadah bukanlah sebuah pemahaman ontologis, melainkan penggambaran metaforis. Tidak cukup hanya dengan satu atau dua metafora, Calvin menyuguhkan beberapa metafora tentang ibadah. Seolah melampaui zaman modern, gambaran metaforis tentang ibadah ini memiliki potensi relevansi bagi ibadah masa kini yang lebih banyak diwarnai dengan gambar-gambar daripada konsep-konsep definitif dan proporsional. Gambar multifaset yang disajikan oleh Calvin ini memiliki potensi untuk memperkaya ibadah masa kini yang seringkali memiliki kecenderungan berat sebelah dengan penekanan atas 1-2 aspek saja. Ibadah Kristen multifaset atau multigambar ini menolong ibadah yang monoton di satu sisi dan juga keragaman yang tidak terintegrasi di sisi yang lain. Calvin hanya menimba gambaran-gambaran tentang ibadah ini dari kitab suci. Calvin memang bukanlah seorang teolog yang kreatif seperti yang dikatakan oleh Wilhelm Dilthey. Namun setidaknya Calvin dapat membuat kita kepada kekayaan dan keindahan firman Tuhan. Prinsip pertama yang memiliki potensial untuk ibadah masa kini adalah prinsip reformasi total. Secara negatif, reformasi total tidak identik dengan solus sermo, khotbah saja. Berbeda dengan Luther
yang sangat percaya pada kuasa khotbah ketika dia berbicara tentang reformasi. Calvin di akhir hidupnya mengenang apa yang ada ketika dia datang ke Jenewa, yaitu bahwa pada saat itu yang ada hanya khotbah dan belum ada reformasi. Ini berarti bahwa bagi Calvin, reformasi bukan hanya soal khotbah, melainkan juga soal bagaimana penduduk kota Jenewa merancang gaya hidup mereka sesuai dengan iman reformatoris. Dalam konteks ibadah yang sejati, adalah penting untuk menyadari bahwa tidak seorang pun yang sempurna. Calvin mencatat beberapa kerusakan di zamannya. Beberapa orang dingin, yang lain lalai terhadap kebaikan publik, memberikan seluruh perhatian mereka pada urusan mereka sendiri. Yang lain memanjakan kasih sayang pribadi mereka sendiri. Yang lain tidak menggunakan karunia Tuhan yang dipinjamkan dengan baik seperti yang dipertemukan. Yang lain juga dengan tidak sengaja menampilkan diri mereka sendiri dan dari keyakinan yang berlebihan, bersikeras bahwa semua pendapat mereka akan disetujui oleh orang lain. Reformasi total harus membenahi kesalahan tersebut. Ini berarti bagi Calvin, ibadah yang sejati tidak berhenti pada hari Minggu, melainkan bagaimana kesalehan yang sejati itu mengubah kehidupan orang percaya secara menyeluruh. Dalam sebuah pengumuman publik tahun 1549 tentang ibadah, moral, dan tingkah laku, terdapat peringatan keras terhadap penghujatan nama Tuhan. Kewajiban untuk mendengar firman Allah pada hari-hari Minggu, untuk mengirimkan anak-anak agar mengikuti katekismus, dan larangan untuk berkeliaran di jalan-jalan atau menongkrong di bar selama waktu khotbah pada hari Minggu. Dari peraturan seperti ini, kita bisa melihat bahwa Calvin sungguh-sungguh mengusahakan prinsip reformasi total ini dihayati oleh penduduk kota Jenewa. Reformasi yang terintegratif ini berpotensi untuk menjadi koreksi bagi ibadah masa kini, dan juga bagi ibadah kaum Injili yang cenderung menekankan keberpusatan pada mimbar saja. Sebagai akibatnya, jemaat secara tidak sadar meremehkan pentingnya integrasi kesalehan dalam kehidupan sehari-hari. Akibat buruk yang lain adalah jemaat tidak sungguh-sungguh memahami bahwa pemikiran tentang ibadah seharusnya melampaui konteks ibadah pada hari Minggu. Belajar dari John Calvin, jemaat masa kini dapat dididik untuk menghayati kekayaan teologi ibadah bagi keseluruhan aspek kehidupan. Prinsip yang lain yaitu kesederhanaan. Dalam pemahaman Calvin, kesederhanaan ini penting, bukan demi kesederhanaan itu sendiri, melainkan untuk menghindarkan jemaat dari distraksi yang dapat timbul karena dekorasi-dekorasi dan ritual-ritual yang rumit. Kerumitan ritual dalam ibadah dapat mengganggu jemaat berfokus pada kemuliaan Kristus. Calvin mendapat pengaruh pentingnya kesederhanaan dalam ibadah ini dari Martin Bucer selama masa pelayanannya di Strasbourg. Kesederhanaan merupakan sebuah prinsip yang penting jika jemaat hendak diselamatkan dari distraksi-distraksi yang tidak perlu dalam ibadah. Mengikuti Bucer dalam karyanya Institutio, Calvin juga mengkritik ibadah yang dikemas seperti layaknya sebuah pertunjukan teater yang kehilangan kesederhanaan. Inilah ciri khas pandangan Calvin tentang ibadah: kejelasan dan kesederhanaan. Inti dari kesederhanaan adalah untuk membawa jemaat dapat berkonsentrasi memandang Kristus dan kemuliaannya. Prinsip kesederhanaan ini menjaga keseimbangan kreatif dalam ibadah. Di satu sisi, ibadah memerlukan liturgi yang baik untuk menyaksikan kekayaan kitab suci.
Di sisi yang lain, ibadah perlu memperhatikan aspek kesederhanaan untuk membawa manusia kepada pemahaman Injil Kristus yang juga sederhana. Prinsip kesederhanaan ini dapat menjadi dorongan dan penghiburan bagi ibadah masa kini bagi gereja yang tidak memiliki banyak dana untuk mengemas ibadah dengan dekorasi-dekorasi yang rumit. Di sisi lain, prinsip yang sama juga dapat menjadi pengingat bagi gereja-gereja yang cenderung menaruh investasi pada hal-hal yang sebenarnya tidak esensial dalam ibadah. Dekorasi-dekorasi dan ritual-ritual yang rumit dan dimutlakan dapat menjadi penghalang banyak orang untuk melihat dan memahami Injil Kristus yang sejati. Prinsip berikutnya adalah ibadah yang dilakukan oleh orang percaya bukanlah ibadah yang terjadi hanya di bumi, melainkan juga di surga. Konsep ibadah surgawi ini ditunjang oleh ayat-ayat seperti Mazmur 29 ayat 1-2 yang sebenarnya merupakan pemahaman sentral dari teologi bait suci dan teologi Sion dalam Perjanjian Lama. Dalam tulisan Calvin sendiri, konsep ini khususnya ditekankan dalam pembahasan mengenai perjamuan kudus. Calvin mengingatkan orang percaya agar jangan mencari Yesus Kristus di bawah elemen roti dan anggur tanpa mengarahkan hatinya ke surga. Sebagaimana dengan mata jasmani orang percaya memandang roti dan anggur, dan dengan mata rohani memandang tubuh Kristus yang ada di surga, demikian pula dengan mulut jasmani orang percaya memakan roti dan meminum anggur, dan dengan mulut rohani menerima tubuh dan darah Kristus. Bagi Calvin, dalam perjamuan kudus, orang-orang pilihan diangkat ke surga untuk bersekutu dengan tubuh Kristus yang ada di surga. Bukan hanya itu, jemaat juga beribadah dan bersekutu bersama dengan orang-orang pilihan sepanjang segala tempat. Prinsip ini dapat mengoreksi pemahaman eklesiologis gereja masa kini yang memiliki kecenderungan sektarian dan gagal melihat keindahan kesatuan gereja yang kudus dan am, yang tentunya akan berdampak pada praktek ibadah. Selain itu, ia juga dapat membebaskan gereja dari kesalahan mengacaukan tanda atau ritual dalam pengertian yang lebih luas dengan realitas rohani yang ditunjuk oleh tanda tersebut. Prinsip ibadah surgawi ini penting untuk melawan paham naturalisme atau materialisme yang secara tidak sadar bisa menggerogoti ibadah masa kini. Gereja dipanggil untuk mendorong jemaatnya memperhatikan apa yang tidak kelihatan, perkara-perkara yang di atas, dan bukan apa yang kelihatan. Bandingkan dengan 2 Korintus 4 ayat 18 dan Kolose 3 ayat 1-2. Prinsip lain yang penting yaitu pemahaman sikap hormat dan takut akan Allah, kasih kepadanya, dan sukacita dalam Dia. Bagi Calvin, agama atau kesalehan sejati, pietas, adalah sikap hormat yang digabung dengan kasih kepada Allah. Pemahaman transendensi Allah yang benar selalu disertai dengan pemahaman imanensi. Demikian pula sebaliknya. Bagi Calvin, ibadah yang hanya melihat transendensi Allah tanpa imanensi, atau sebaliknya, yang hanya menyaksikan imanensi Allah tanpa transendensi Allah, belumlah mengenal Allah yang benar. Bukan hanya itu, pietas juga tidak dapat dipisahkan dari caritas. Pietas memang mendahului, namun keaslian relasi transenden dan iman yang ini pada akhirnya harus diuji dengan kasih kepada sesama, caritas. Aplikasi konsep ini dalam ibadah masa kini adalah pentingnya keseimbangan antara elemen-elemen ibadah yang menyaksikan baik transendensi maupun imanensi Allah. Gereja masa kini memiliki kecenderungan yang satu sisi dalam penekanannya.
Entah menekankan sikap hormat dan bersamaan dengan itu transendensi ilahi, atau kasih yang intim dan bersamaan dengan itu imanensi ilahi. Hal ini dapat menjadi nyata baik dalam khotbah yang disampaikan maupun nyanyian-nyanyian jemaat yang dipilih dalam ibadah. Teolog Weber pernah mengeluh bahwa baik ibadah tradisional maupun ibadah kontemporer dari gereja masa kini telah kehilangan sesuatu. Gereja tradisional kehilangan rasa pengalaman nyata dan vital dengan Tuhan. Gerakan sementara itu tidak ada substansinya. Jauh sebelum Weber mengusulkan gerakan blended worship, Calvin sebenarnya sudah mengingatkan kita tentang apa itu agama atau kesalehan yang sejati, yang konsepnya sangat relevan dengan situasi ibadah masa kini. Selain itu, integrasi pietas dan karitas juga memiliki potensi untuk menggerakkan orang-orang percaya untuk keluar dari bahaya dualisme ibadah di hari Minggu dengan kehidupan sehari-hari. Karena bagi Calvin, tidak ada ibadah yang benar di hadapan Allah tanpa kasih kepada sesama. Dalam video selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai dosa-dosa dalam ibadah, lalu metafora-metafora ibadah, dan saya akan akhiri dengan sebuah kesimpulan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.